Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui sambungan Zoom saya telah terhubung dengan Amelia Hapsari di Jakarta. Amelia Hapsari menempuh pendidikannya di Ohio University Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Bachelor of Science untuk bidang Telecommunication dan Master of Arts untuk bidang Communication and Media Studies. Amel pernah bekerja sebagai jurnalis radio di China dan sekarang menjabat sebagai Program Director Indocs. Film dokumenter yang pernah dibuat Amel diantaranya adalah The Heroes and the Lands, Sharing Paradise, Weaving Stories, The Youth Parliament, Jadi Jagoan ala Ahok, dan Akar. Amelia Hapsari juga menjadi produser film Rising from Silence yang meraih Piala Citra untuk kategori film dokumenter terbaik pada tahun 2018. Saya akan berbincang-bincang dengan Amel, panggilan akrab Amelia Hapsari, tentang keberagaman dalam dunia film di Indonesia dan juga di dunia, dan juga dikaitkan dengan aktivitas Amel dalam pembuatan film dokumenter di Indonesia. Mari simak perbincangan saya dengan Amel berikut ini. Halo, selamat siang Amel, Mbak Amel. Apa kabar? Selamat siang, baik-baik. Gimana, sehat-sehat selalu ya? Iya, Tetap di rumah ya, kalau memungkinkan pokoknya tetap di rumah aja ya sekarang ya iya, Mbak Amel ya. Walau mm-mm. sudah Iya, disebut new normal atau ya istilah-istilah lain, tapi kalau bisa tetap di rumah ya supaya kita tetap bisa menjaga dari COVID ini ya Mbak Amel ya. Apalagi punya dua anak kecil-kecil nih. iya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah bergabung dan bersedia untuk saya undang di acara podcast saya ini, Mbak Amel, untuk kita berbincang-bincang tentang aktivitas Mbak Amel di film dokumenter ya, serta juga tentang topik keberagaman dalam perfilman di Indonesia dan di dunia. Nah, berapa waktu yang lalu Mbak Amel jadi headline nih, banyak banget di berita-berita nasional ya, gitu di Indonesia, juga di beberapa outlet berita internasional. Karena Mbak Amel menjadi salah satu juri Academy Awards ya, atau yang kita kenal sebagai Oscar ya, untuk tahun 2021 ya, untuk kategori film dokumenter. Tapi di situ saya sempat baca bahwa walaupun Mbak Amel di-assign untuk film dokumenter, tapi sebetulnya juga punya suara untuk di film-film jenis lain gitu ya Mbak ya, di film-film yang juga bukan non-dokumenter. Ini tentunya prestasi yang luar biasa dan membanggakan sekali untuk seorang Indonesia ya, yang rasanya kita ya, walaupun industri perfilman kita sudah cukup lama, tapi untuk bisa bersaing di level internasional kan ya kita mungkin masih perlu jalan panjang ke situ ya. Dan di sini Mbak Amel kemudian menjadi wakil Indonesia untuk menjadi juri, tentunya adalah memberikan satu impact yang sangat positif ya untuk perkembangan film di Indonesia gitu. Nah, cuma Mbak Amel kan memang lebih menghususkan untuk pembuatan film dokumenter ya Mbak ya, karena sekarang menjabat sebagai program director di Indocs, sebuah pembuat film dokumenter gitu ya, tapi juga menjalankan fungsi sebagai hub gitu Mbak ya, untuk pembuat film dokumenter lain atau perusahaan-perusahaan film dokumenter lain di Asia Tenggara seperti itu. Nah, sebagai pembuat film dokumenter sekaligus juga aktif untuk membuat networking untuk sesama pembuat film dokumenter ini. Apa sih Mbak Amel melihat nilai strategis dalam film dokumenter dalam aspek seni dan kultural dari sebuah negara, Mbak? Ya, untuk bahasa sederhananya, seorang pembuat film dokumenter dari Chile itu pernah bilang bahwa film dokumenter itu seperti album keluarga untuk sebuah negara. Jadi album keluarga. Kalau kita anggap kan kita di rumah selalu punya album keluarga ya, yang merupakan cerita keluarga kita, mulai dari baru dibentuk keluarga tersebut dan perkembangannya. Nah, film dokumenter itu seperti itu untuk sebuah negara. Jadi itu adalah refleksi, catatan tentang perkembangan, suka duka keluarga atau negara tersebut dalam perjalanannya sebagai sebuah kayak komunitas, kayak gitu, sebagai sebuah entitas bersama. Itu sih, sehingga di satu sisi ya dia punya nilai mencatat
Di sisi lain dia punya nilai reflektif, dalam artian apa sih yang dirasakan oleh warga negara, oleh seniman di negara itu tentang hal-hal yang sehari-hari terjadi di negara tersebut. Dengan demikian, ya dia punya berbagai macam nilai strategis untuk negara tersebut sebetulnya. Oke. Jadi tadi menarik ya perumpamaannya kayak foto album keluarga gitu ya. Jadi kita bisa melihat kembali kita dari dulu perjalanan kita dari kecil gitu Mbak ya. Ya kalau direfleksikan ke negara kan pasti ya jatuh bangun kehidupan bernegara kita ya kan, dengan segala proses sejarah yang kita alami seperti itu mungkin Mbak ya. Jadi di situ nilai strategisnya. Indonesia sendiri kan juga sebetulnya dunia perfilman Indonesia gitu ya, juga sebetulnya kan sudah menaruh perhatian yang cukup ya kepada film dokumenter ini kan Mbak. Ada beberapa kompetisi film dokumenter kalau saya nggak salah yang Eagle Awards ya, mungkin ada beberapa lagi yang Mbak Amel juga pasti lebih tahu dari saya. Jadi sebetulnya juga sudah ada perhatian ya dari kalangan pemerintah maupun pekerja seni untuk film dokumenter ini di Indonesia ya Mbak ya. Ya, sudah ada beberapa inisiatif yang merupakan bentuk kepedulian lah terhadap film dokumenter. Tetapi inisiatif-inisiatif ini tidak orchestrated, dalam artian tidak disusun sebagai sebuah strategi yang berhubungan dan kemudian berusaha mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi masih dijalankan sendiri-sendiri gitu ya? Ya, masih dijalankan sendiri-sendiri dan tidak jelas kemudian arahnya itu mau kemana. Kalau kita melihat negara-negara lain yang memiliki ekosistem dokumenter yang jauh lebih subur dan jauh lebih memperkaya, baik itu memperkaya penontonnya, juga memperkaya masyarakat dan juga memperkaya pembuat filmnya, itu ada banyak hal yang tidak dilakukan di Indonesia. Misalnya adanya perspektif negara yang menganggap bahwa film dokumenter itu adalah sebuah medium berekspresi yang penting. Dan dengan kemudian karena itu penting, maka dibuatkan sistem supaya dia selalu tetap hidup dengan cara pendanaan formal. Pendanaan formal itu sudah diplot kantong-kantong pendanaan baik dari pusat maupun dari daerah. Kalau di Amerika itu ada Arts Council, baik mulai dari atas sampai ke bawah yang kemudian bisa di-apply gitu untuk pembuat film dokumenter. Kemudian kementerian-kementerian yang menganggap bahwa film dokumenter ini penting untuk menginformasikan keadaan atau mengedukasi masyarakat terhadap sebuah hal, sehingga kemudian harus ada film dokumenter tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang lingkungan hidup, tentang ekonomi, tentang beragam macam hal, tentang seni, kayak gitu-gitu, sehingga kemudian film-film yang dianggap penting bagi negara itu harus ada, harus dibuat, dan harus didistribusikan. Nah, itu cara pandang tersendiri yang kemudian turun menjadi aktivitas. Nah, selain daripada itu, distribusinya pun diamankan dalam artian tidak dilepas kepada pasar. Betul, karena kan less profitable ya Mbak ya dibandingkan dengan film-film yang non dokumenter seperti itu ya. Iya, karena fungsinya itu tadi, fungsinya edukasi yang reflektif, fungsinya yang reflektif itu kadang-kadang menjadi kritis terhadap sistem, terhadap sistem yang berlaku sekarang. Jadi misalnya dokumenter tentang pendidikan, misalnya Waiting for Superman gitu, itu sebuah film tentang yang mengkritisi sistem pendidikan publik di Amerika, dan kemudian itu memperlihatkan kenapa kok sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah publik itu buruk,
itu diperlihatkan oleh film itu. Nah, meskipun itu fungsinya itu sebagai kritik, tapi tetap harus ada. Karena kan ya kalau tidak ada yang kemudian merefleksikan sistem yang dibangun, kita tidak bisa kan terus memperbaiki si sistem tersebut. Kemudian kita tidak bisa mencerdaskan masyarakat dengan kemudian mempunyai cara berpikir yang juga kritis, dan yang kemudian mendorong inovasi, mendorong perbaikan kayak gitu. Nah, itu bedanya. Nah, terus distribusinya diamankan dalam artian kalau di Amerika dan di negara-negara Eropa dan Australia itu ada televisi publik yang memang memiliki mandat untuk menayangkan film-film dokumenter itu independen. Independen artinya tidak dibuat atau di-commission oleh institusi tertentu, tapi merupakan refleksi, merupakan cara pandang masyarakat atau senimannya terhadap realitas yang ada sekarang, kayak gitu. Nah, itu diamankan, disecure, sehingga kemudian film-film yang sebagian mendapatkan pendanaan, pasti pendanaan dari pemerintah itu tidak bisa 100%. Itu pasti kemudian hanya let's say 1/4 dari seluruh biaya produksi. Nah, nanti yang 3/4 harus dicari dari berbagai macam cara yang lain. Misalnya dari industri, kemudian dari sales, after sales, dan lain sebagainya. Sehingga terjadi sebuah ekosistem di mana film-film yang penting dan baik dan berguna itu selalu bisa diproduksi, selalu bisa didistribusikan, dan kemudian akhirnya film-film ini bisa menggugah masyarakat untuk menjadi lebih terdidik, dan kemudian juga menggugah talenta-talenta baru untuk kemudian dia juga bisa membuat besok-besok dia bercita-cita menjadi pembuat film dokumenter. Dan kemudian terus itu seperti sebuah ekosistem yang subur gitu. Dia akan terus seperti sebuah ekosistem yang berjalan. Dia akan menghasilkan buah. Dia akan orang-orang yang bekerja di situ kemudian mendapatkan penghasilan yang baik, dan masyarakat juga diuntungkan oleh hasil-hasil yang mereka hasilkan. Nah, ketika kemudian ekosistemnya ini tidak dibangun sedemikian rupa, maka kemudian ditinggalkan aja, terserahlah kamu mau bikin, dananya dari mana nggak mau tahu, mau didistribusikan di mana, televisi nggak mau, terserah. Terus yang ada cuman ya beberapa festival yang masih dengan setia itu, mereka juga empot-empotan cari pendanaan untuk menghidupi festivalnya, plus pembuat filmnya juga terserahlah kamu mau hidup bagaimana. Itu kemudian tidak ada sebuah sistem yang dibangun untuk kemudian sama-sama ekosistemnya itu subur. Jadi challenge-nya luar biasa besar ya Mbak ya untuk di Indonesia ya, untuk bisa menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya film dokumenter ya. Panjang banget jalannya memang ini. Terutama tadi saya tertarik juga dengan apa yang Mbak Amel bilang tentang sifat kritis dari film dokumenter ini ya. Ya, kita kan bisa dibilang katanya sih sudah mengalami proses demokratisasi ya Mbak ya, dimana sebetulnya film-film kritis sebetulnya dibanding dulu lah ya bisa lebih berkembang gitu, tapi bagaimanapun juga ternyata ini juga tetap menjadi satu aspek kritikal ya bagi perkembangan film dokumenter itu ya. Dan yang pastinya mungkin nggak cuma di Indonesia kan, pasti di negara-negara lain juga aspek kritisnya ini yang yang menjadi pembeda, tapi juga mungkin jadi agak menyulitkan juga untuk distribusi dan pembuatannya, seperti itu kali Mbak ya. Iya. Nah ini Mbak, terlepas dari tema film dokumenter ini, saya tertarik untuk berdiskusi tentang aspek keberagaman atau diversity nih Mbak di dunia perfilman dunia ataupun di Indonesia. Nah ini mungkin kalau saya bilang dunia agak kurang tepat kalau saya hanya menyebutkan tentang Hollywood ya, karena ya kan sebetulnya kan masih banyak film festival lain yang juga cukup prestisius kan, seperti di Perancis Cannes ya, kemudian di Toronto gitu, dan di beberapa kota-kota besar di dunia lainnya gitu. Tapi bagaimanapun juga kan agak sulit ya untuk maksudnya kita masih harus akui bahwa Hollywood itu masih menjadi pusat perhatian lah, kalaupun kita tidak menyebutnya sebagai
parameter kualitas atau yang lain-lain, tapi masih bisa mencuri spotlight yang paling paling terang gitu ya Hollywood itu untuk masyarakat dunia. Paling besar. Betul. Nah, tahun 2020 ini kemarin bulan Februari kan ya, Parasite itu film Korea Selatan ya Mbak ya, akhirnya berhasil menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan piala Oscar untuk kategori Best Movie. Nah, di Oscar itu sendiri kan sebetulnya ada sih kategori tapi untuk film berbahasa asing ya kan. Jadi film-film dari negara lain bisa berkompetisi tapi di kategori yang berbeda gitu. Nah, Parasite ini membuat sejarah karena dia menjadi film asing berbahasa asing lah tentunya ya, dari negara lain berbahasa asing, tapi bisa memenangkan penghargaan sebagai Best Movie gitu loh. Nah, saya juga sempat baca ya bagaimana tuntutan terhadap diversity itu di Hollywood ini juga kan makin kencang gitu kan disuarakan ya, yang Oscar so white lah gitu ya. Bagaimana supaya industri film Hollywood ini semakin mengakomodasi keberagaman. Nah, bagaimana Mbak Amel melihat kemenangan film asal Korea Selatan ini bagi iklim keberagaman atau inklusivitas di industri film, terutama di Hollywood, Mbak? Ya, nah sebetulnya gini, yang baik sudah dilakukan itu sudah diekspresikan keinginan untuk inklusivitas ini. Jadi dengan dorongan dari publik sudah cukup ada, dan kemudian dari kalangan profesionalnya sudah ada sebagian yang mendukung gerakan ini. Tentu saja tidak semua. Nah, tentu saja tidak semua karena baru-baru ini saja ada sebuah film dokumenter serial HBO yang tentang Tiger Woods yang dikritisi amat banyak kalangan industri dokumenter karena meskipun filmnya tentang pegolf Amerika yang kulit hitam, tapi eksekutif produsernya dan dua sutradaranya semuanya kulit putih. Nah, kemudian itu sudah mulai didiskusikan. Nah, jadi dari niat menjadi kenyataan itu tetap juga ada sebuah gap. Sehingga makanya kenapa sih ada orang-orang sebagian masyarakat itu yang tidak suka terhadap aktivis atau tidak suka terhadap orang yang ngomong itu terus, itu harus diomongin, keberagaman, aren't we already diverse, aren't we already okay, gitu kan. Buktinya apa tuh? Amelia Hapsari, orang Tionghoa, dia bisa jadi di situ direktur program Indocs kayak gitu kan, buktinya. Sutradara Indonesia tuh ada tuh beberapa keturunan Tionghoa kayak gitu kan. Itu beberapa. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu ya. Kadang-kadang orang berpikir kayak kan itu kan sudah menjadi kenyataan. Representasi itu ya, aspek representasi. Misalnya itu juga udah si ini itu aktor kulit hitam, sutradara kulit hitam, dia kan sudah di situ. Ngapain kita ngomongin terus tentang ini inklusivitas? Kan ada orang-orang yang berpikir. Nah, tetapi sebetulnya nggak bisa hanya melihat hanya dari puncak-puncaknya seperti itu. Dan it's great bahwa kita sudah sebagai masyarakat kita sudah pergi cukup jauh dari zaman-zaman racial segregation, dari zaman-zaman di mana semua ras itu dipisah-pisah dan kemudian mobilisasi antar golongan itu amat sulit. Itu sudah bagus, tetapi itu belum cukup. Kalau kita memperjuangkan inklusivitas, tentu saja end goal-nya, tujuan akhirnya itu amat sangat jauh daripada yang kita hadapi yang sekarang kenyataannya. Jadi end goal-nya itu seperti apa? End goal-nya itu seperti yang dibilang, jadi layar kita itu harus merefleksikan kenyataan. Kayak gitu, dan kemudian layar kita harus merefleksikan kenyataan sehingga tapi selain daripada layar itu merefleksikan kenyataan, itu juga sebetulnya inklusivitas itu goalnya adalah siapapun, dari manapun, dari kalangan apapun, dari sosial ekonomi apapun, kalau dia ingin membuat film dan dia bagus dan dia punya bakat di situ dan dia punya komitmen di situ, seharusnya dia harus bisa.
kayak gitu. Sehingga kita kan masih jauh sekali dari hal ini. Coba bayangkan, seandainya ada seorang anak kecil, seorang anak muda tinggalnya misalnya di desa, di NTT misalnya, di pedalaman, di Flores, dia ingin membuat film, dia punya dia suka nonton dan kemudian dia punya banyak ide dan dia ingin nih mengasah kemampuannya untuk membuat film. Bagaimana? Bisa nggak? Biayanya dari mana? Apakah ada program untuk mencari bakat-bakat seperti itu? Ketika kemudian film-film Indonesia dibuat di NTT, di Ambon, di mana, apakah melibatkan talenta lokal? Apakah melibatkan bakat-bakat lokal? Tidak hanya di bagian produksi, tetapi juga above the line. Karena above the line itu kan decision maker. Betul. Above the line itu produser, eksekutif produser, sutradara, penulis naskah. Ya, basically mereka kan yang visi dari sebuah film itu kan dari mereka. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya itu sangat, daftarnya untuk mencapai inklusivitas itu sangat besar, sangat panjang, dan ini demikian juga di Hollywood. Apakah film-film sudah cukup film yang merefleksikan realitas, bahwa realitasnya sekarang di Amerika berapa persen itu Latino? Apakah jumlah film yang dimunculkan, apakah sudah merefleksikan realitas itu? Dunia ini, kalau kita mau melihat, bahwa di sana yang populasi terbesar dari China, kemudian India, kemudian Amerika, kemudian Indonesia. Apakah realitas orang Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat diketahui orang-orang di seluruh dunia? Apakah kemudian kita bisa, layar kita merefleksikan kenyataan, fakta-fakta yang ada di lapangan? Masih jauh. Kayak gitu. Kemudian dari segi talentanya itu masih lebih jauh lagi. Itu masih amat lebih jauh lagi. Bagaimana festival-festival yang besar, bagaimana memberi ruang, kemudian minggir dikit untuk talenta-talenta yang berasal dari negara-negara yang lebih tidak ada representasinya, kayak gitu kan. Itu perdebatan yang bukan perdebatan, tujuan yang masih sangat panjang sebetulnya. Nah, bagusnya sekarang kita sudah mulai mengekspresikan sebagai komunitas profesional, kita sudah mengekspresikan, kita menginginkan keberagaman di layar kita. Hal ini nih waktu saya belajar dulu, let's say 15 tahun yang lalu, itu masih di kalangan akademisi, masih belum tuh ke publik apalagi. Kayak sekarang itu ada bahwa banyak orang yang Oscar so white pakai tagar atau Black Lives Matter, di mana kemudian orang bisa ikut movement ini dengan pasang status, dengan demo di jalan, dengan ini, dengan itu belum gitu. Tapi sekarang nih mulai nih publik sudah bisa mengekspresikan, kemudian dari kalangan profesionalnya sendiri sudah kemudian ada kesadaran sebagian nih, terus kemudian mereka terus mengkritisi, terus kalau belum gitu harus dikritisi. sehingga kemudian ya bagus sih, sehingga kemudian mungkin akan terus bergerak. Nah, jadi inklusivitasnya ini perjalanannya masih jauh, baik itu di Hollywood maupun di industri film kita sendiri. Nah, seperti misalnya Indox kayak gitu ya. Kita awal-awal berdiri itu banyak mengadakan workshop di berbagai macam daerah di Indonesia kayak gitu, karena kita mau memunculkan bakat-bakat baru, tidak hanya di Jawa, di Jakarta, tapi juga di tempat-tempat lain kayak gitu di Indonesia. Nah, itu bagus, tapi belum cukup karena kan workshopnya cuma satu kayak gitu. Terus bagaimana kalau si orang yang punya bakat itu ingin membuat film yang lebih, tidak hanya sekedar film workshop.
apa hal-hal yang bisa dia lakukan untuk kemudian bisa naik, kemudian bisa meningkatkan kualitasnya, bisa mendapatkan pendanaan untuk filmnya, kayak gitu, bisa mendapatkan tempat di jalur distribusi. Itu masih belum, dan ini pastinya Indox tidak bisa bekerja sendirian. Masih itu belum lagi seharusnya cerita-cerita, misalnya cerita tentang migran, cerita tentang pekerja tambang, cerita tentang orang-orang marginal, itu lama-lama, itu bukan lama-lama sih, seharusnya memang kalau bisa diceritakan dari komunitas tersebut. Jadi bukan orang dari Jakarta datang untuk nyuting, habis gitu merepresentasikan cerita mereka kepada dunia. Kan itu kan semakin tuntutan inklusivitas itu untuk kepada kita semua nih, terutama kepada kaum profesional ya seperti saya juga. What did you do? What have you done untuk supaya mendorong hal ini? Apa yang kamu lakukan, entah itu dikit-dikit atau banyak, yang kemudian membuat filmmaker pun mempertanyakan dari dirinya, apa yang kamu lakukan untuk lebih inklusif? Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak hanya merepresentasikan sebuah komunitas, tapi kamu membuat jalan atau membuat akses pada komunitas tersebut untuk bisa mengekspresikan dirinya itu lebih lagi, kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah pertanyaan yang akan terus digulirkan dan mudah-mudahan tidak pernah dijawab sebagai kita sudah sebelum memang mencapai tujuan besarnya. Oke, terima kasih sekali penjelasannya Mbak Amel. Iya, tadi ada beberapa poin menarik ya, bahwa memang aspek inklusivitas ini harus terus disuarakan ya, nggak bisa dengan adanya pencapaian yang sifatnya simbolis terus oke udah nih ada film Korea Selatan gitu kan, bisa menang, oke udah gitu ya, tapi kita harus terus menyuarakan ini supaya bisa diakomodasi juga di semua level gitu ya Mbak Amel ya, dan ini pasti yaitu tadi prosesnya panjang ya, luar biasa untuk bisa mencapai sebuah kondisi inklusi yang ya bisa dikatakan mendekati ideal itu tadi di dunia perfilman, dan saya pikir ini kan juga sebetulnya dialami di semua aspek ya, di semua aspek, baik di pendidikan, di ekonomi, dan lain-lain. Kita semua bicara tentang bagaimana membuat semua aspek tersebut menjadi lebih inklusif gitu. Nah, tadi Mbak Amel udah sempet sih menceritakan juga tentang kondisi itu di Indonesia gitu ya. Nah, terlepas dari misalnya representasi untuk sumber daya untuk film itu ya, yang tadi Mbak Amel bilang bahwa harusnya lebih dari jadi harus juga di level yang decision making gitu ya, untuk yang sutradara, mungkin produser juga harus lebih representatif untuk kelompok yang tadinya belum terrepresentasi gitu ya. Saya juga ini sih Mbak, pengen tahu tentang masalah topik-topik yang diangkat gitu loh. Nah misalnya nih kan waktu itu pernah ada kejadian film garapannya Gari Nugroho ya, yang tentang penari, kok saya lupa namanya, penari apa itu yang dari Jawa Tengah itu ya, yang kemudian kan merefleksikan sebuah cerita tentang homoseksualitas gitu kan. Nah itu kan ditolak di mana-mana gitu karena dianggap ya melanggar norma agama gitu dan lain-lain itu. Nah itu kan sebetulnya juga upaya untuk membuat atau merepresentasikan inklusivitas kan di perfilman Indonesia gitu, dimana itu sebetulnya diangkat dari fenomena tradisional gitu, bukan sesuatu yang misalnya dari barat atau apa, tapi itu fenomena sebetulnya bisa dijumpai sehari-hari di kesenian tradisional di Indonesia gitu, di salah satu wilayah di Jawa gitu. Nah Mbak Amel sendiri melihat gimana Mbak untuk topik-topik yang inklusif ini gitu ya, tapi masih cukup sensitif gitu loh untuk sebagian besar rakyat Indonesia nih Mbak. Iya. Nah itu sayangnya sekarang salah satu ancaman dari budaya keberagaman dan budaya inklusivitas di Indonesia adalah kemudian satu, kadang-kadang nasionalisme yang sempit. Yang kedua, kemudian adalah konservatisme agama atau juga pemahaman akan agama yang sempit. Kayak gitu, menyempitnya pandangan kita tentang iman, tentang negara, kayak gitu-gitu. Itu kemudian membuat kita lebih judgmental, membuat kita menghakimi suara-suara yang seharusnya ini
sudah ada gitu ratusan tahun di Indonesia tanpa menimbulkan ketegangan apapun kayak gitu. Nah, iya sih, itu adalah salah satu tantangan terbesar kita sebagai negara selain mungkin COVID dan perubahan iklim dan korupsi. Ini adalah salah satu tantangan kita sebagai sebuah bangsa. Dan ya kita harus bersama-sama yang masih punya suara, yang masih punya platform, yang masih bisa didengarkan orang, yang masih punya koneksi, mau itu satu orang teman, mau itu keluarga, mau itu dimanapun, sebetulnya jangan lelah untuk terus menyuarakannya. Karena sebetulnya sih satu suara aja itu it counts a lot. Apalagi di zaman media sosial. Kemudian kita masih memiliki sebuah demokrasi yang meskipun punya banyak kekurangan, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, paling enggak kita masih bisa bersuara, itu harus digunakan sih. Oke. Iya, tadi itu judulnya Kucumbu Tubuh Indahku ya Mbak ya, yang filmnya Garin itu. Iya, tadi Mbak Amel tepat sekali bahwa pada saat kita sebetulnya sudah mulai menikmati demokratisasi ini, termasuk juga di dunia untuk berekspresi di seni dan budaya gitu Mbak ya. Di lain sisi terus menguat juga kan konservatisme serta nasionalisme sempit ini yang akhirnya membuat beberapa tema-tema menjadi sangat sensitif gitu ya. Dimana sebetulnya tema-tema ini diharapkan bisa merangkul itu tadi keberagaman yang terjadi di masyarakat gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak, kembali lagi tadi kan Parasite itu bisa menang gitu ya, film dari Korea Selatan. Nah kalau nih suatu saat nih Indonesia nih pengen filmnya menang gitu ya di ajang-ajang film yang prestisius lah gitu, bukan hanya Oscar yang pasti, apa sih dukungan yang diperlukan bagi ekosistem perfilman ini supaya film nasionalnya bisa kompetitif selain dana tentunya? Ya, mesti memiliki sebuah strategi sih, bagaimana supaya kan sebetulnya kan ada beberapa sektor ya, ada beberapa sektor. Satu, sektor pengembangan talenta. Kita harus memastikan talenta Indonesia itu mendapatkan pembinaan, pengembangan yang maksimal, berkoneksi dengan talenta-talenta besar dunia. Kan ya kan tidak mungkin kan kita tinggal di rumah kita sendiri, nggak berkoneksi sama siapa-siapa, kemudian mengasah kemampuan membuat film, kan? Nah itu kan makanya kemudian somehow itu harus dipikirkan bagaimana supaya mereka yang memiliki talenta itu mendapatkan bisa mengembangkan talentanya dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian memperbaiki ekosistem. Bagaimana kita menciptakan, kan tidak semuanya itu kan dana kan, tidak semuanya itu adalah jadi, dan bahkan mungkin tidak juga baik untuk mengucurkan dana bagi-bagi duit basically, itu tanpa sebuah strategi yang jelas. Tanpa sebuah strategi yang jelas itu juga bukan solusi, kayak gitu. Jadi harus talentanya diperbaiki, sorry ya, ini nanti gimana? Gak apa-apa. Ya, satu talentanya, kemudian dua ekosistemnya. Bagaimana kita kalau negara ya, kemudian mengajak berbagai macam sektor tersebut untuk berperan di ekosistem masing-masing, karena kan nggak semuanya bisa dilakukan negara, ya kan? Nggak semuanya bisa dilakukan negara. Bagaimana kemudian negara mengajak dan juga memberdayakan orang-orang yang mungkin sudah ada di ekosistem itu, tapi kemudian membenahi ekosistemnya sehingga kemudian itu lagi memperkaya, menyuburkan, mendukung, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga tentu saja pengembangan audiens.
Pengembangan audience ya, oke. Pengembangan audience itu maksudnya banyak sih. Maksudnya bagaimana supaya produk yang berkualitas itu mendapatkan akses supaya sampai ke penonton. Ya kan? Kan audiensnya juga tidak mungkin kan kita hanya membangun si produknya itu sendiri kalau tidak punya audience kayak gitu. Betul. Yang pengembangan audience itu satu, akses kepada audience, dan yang kedua kemudian bagaimana kita mengajak, bagaimana kita membuatkan cara supaya orang-orang Indonesia itu suka, terbiasa, dan kemudian berkomitmen terhadap produk-produk dari sineas-sineas Indonesia. Nah, itu juga sebuah PR yang berbeda gitu. Tapi kan tidak semuanya itu tidak semuanya berujung di duit. Ada yang kebijakan, kayak gitu. Ada yang kebijakan, bagaimana mengkoneksikan antara film dengan misalnya sekolah, dengan rumah, dengan aktor-aktor yang sudah ada, dengan televisi yang mendapatkan lisensi dari pemerintah. Sebetulnya itu kan itu semuanya tidak harus semuanya dana, pasti harus ada dana, tapi juga ada strategi, kebijakan, dan kemudian keterkaitan antar berbagai macam sektor yang berperan. Jadi tadi diperlukan juga semacam talent ya Mbak ya, talent management, maksudnya bukan berarti casting atau apa, talent development, kemudian resourcesnya itu tadi, dan perbaikan ekosistem ya Mbak ya, serta ini tadi menarik tentang audience gitu, bahwa jadi bagaimana audience pun memang harus engage gitu kan Mbak, jadi bukan hanya kemudian produksi filmnya, tapi bagaimana kemudian penonton itu juga perlu diberi perhatian gitu ya. Nah ini soal tadi Mbak Amel juga menarik menyebutkan tentang TV ya, yang bisa kemudian untuk menyiarkan film-film. Nah sekarang kan juga dengan era Netflix nih Mbak, streaming ya, mungkin kan bisa jadi media tambahan ya Mbak untuk bagaimana film ini ya, di satu sisi memang ini menjadi sebuah cobaan gitu ya, buat tantangan bagi dunia bioskop misalnya. Tapi di sisi lain dengan adanya streaming ini kan juga bisa memberi lebih banyak pilihan bagi penonton untuk bisa mengakses film-filmnya, termasuk film Indonesia itu sendiri ya. Sudah ada sih kan film-film Indonesia di Netflix sudah cukup banyak gitu, dan mudah-mudahan jumlahnya juga nanti bisa lebih banyak lagi, karena kan nanti ini bisa internasional kan pemirsanya kan, viewernya. Biasanya saya lihat tuh selalu ada India tuh di Netflix, di Prime itu kan Mandarin dan Bollywood ya, India itu pasti ada gitu. Nah ini mudah-mudahan suatu saat Indonesia pun bisa menjadi satu segmen pilihan yang signifikan gitu di streaming film ini ya Mbak Amel ya, dengan penonton juga yang banyak gitu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Amel, Mbak Amelia Hapsari, salah seorang juri nanti di Academy Awards 2021. Semoga sukses nanti menjalankan tugasnya Mbak, menjadi juri. Nanti kita jadi penasaran lihat siapa nih yang menang nih di Oscar tahun depan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita perbincangkan. Ya, representasi serta inklusivitas ini bisa tetap dipertahankan di dunia film global maupun nasional. Terima kasih sekali atas waktunya. Salam sehat selalu Mbak. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Demikian tadi perbincangan saya dengan Amelia Hapsari, Program Director di Indox dan juri pada ajang Academy Awards 2021 tentang film dokumenter dan keberagaman di dunia perfilman global maupun nasional. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.